lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa kabar pemirsa PK TV Kalimantan Timur? Kembali lagi bersama dengan saya Ade Mardiah di dalam program PK TV Talk. Yang dimana pada hari ini kita akan berbincang-bincang secara langsung dengan dua lembaga yang ada di bawah naungan Provinsi Kalimantan Timur. Yaitu dari Bawaslu Kalimantan Timur dan juga ada dari Komisi Penyiaran Indonesia Kalimantan Timur. Yang dimana pada hari ini juga sudah hadir di sebelah saya ya. Ada Pak Galih Tanjung dari Bawaslu Kaltim dan juga Ibu Aji Novita dari KPID Kalimantan Timur. Bapak Galih dan Ibu Aji, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya. Walaupun sekarang lagi hujan Ibu ya, kita tetap semangat untuk bisa sharing dan diskusi pada hari ini. Pemirsa PKTV, seperti yang kita ketahui pada masa kampanye kemarin ya, kita karena baru saja mengikuti pilkada serentak Bapak Ibu di 2024 kemarin, kita mau tahu nih Pak Ibu, gimana sih peran dari Bawaslu Kalimantan Timur dan juga KPID Kalimantan Timur dalam mengawasi media-media pemberitaan, dikarenakan kan kampanye ini lebih banyak masuk di dunia media. Itu bagaimana Bapak? Ya, terima kasih para pemirsa PKTV yang berbahagia. Sebetulnya dalam kampanye itu ada beberapa metode gitu kan. Di antaranya adalah iklan yang dimuat oleh lembaga-lembaga penyiaran. Ada yang melalui media cetak, media online, dan kemudian televisi gitu kan. Itu iklan, ada batasan-batasan. Tapi ada beberapa kampanye yang memang sejak awal itu dibolehkan sejak pasangan calon ditetapkan 3 hari sudah ditetapkan. Dalam artian memang ada beberapa klasifikasi dan kategori pelaksanaan kegiatan kampanye. Jadi tidak semua kampanye itu bisa diiklankan karena sifatnya iklan. Tapi kalau diberitakan boleh. Ya, kalau diberitakan boleh, tapi ada kampanye yang sifatnya iklan, kampanye di media-media yang kemudian diatur secara rigid dan berimbang oleh media-media yang mengiklankan gitu kan. Dan iklan tersebut juga difasilitasi oleh KPU. Jadi tidak bisa setiap pasangan calon berdiri sendiri untuk mengiklankan dirinya. Ini bicara tentang keberimbangan terkait dengan informasi ke masyarakat terkait dengan iklan kampanye. Tapi kalau untuk pemberitaan, selagi masih memenuhi norma-norma etika pemberitaan, itu sah-sah saja. Yang penting berimbang. Yang penting berimbang Bapak ya. Nah kalau dari sisi KPID nih Bu, bagaimana sih cara dari pihak KPID untuk mengawasi jalannya media pemberitaan pada saat kampanye? Jadi kalau dalam setiap proses suksesi biasanya pemilihan kepala daerah, sebenarnya tidak hanya itu, tapi juga kalau kita bilang pemilihan umum dan pemilu kepala daerah, itu setiap tahunnya KPID selalu mengeluarkan surat edaran. Jadi surat edaran yang memang mengatur khusus itu tentang bagaimana lembaga penyiaran itu melakukan pemberitaan, kemudian penyiaran kegiatan kampanye dan penyiaran iklan kampanye, karena itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi diseminasi informasi terkait siapa-siapa saja, visi misi dan segala macam itu memang harus diatur sedemikian rupa supaya masyarakat itu nanti mendapatkan informasi itu yang seimbang, bertanggung jawab begitu ya, kemudian informatif terhadap semua pasangan calon. Jadi frekuensi milik publik itu harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilu kada gitu ya. Itu berlaku tidak hanya di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tapi juga pemilihan wali kota, wali kota dan bupati serta wakil bupati gitu ya. Nah, jadi di surat edaran nomor 6 itu sendiri memang mengatur lebih teknis lagi bagaimana sebenarnya tata cara, kemudian berapa durasinya, kemudian juga apa-apa ya saja yang boleh dan tidak boleh terkait materi iklannya misalnya begitu. Tapi tidak hanya sebatas iklan saja ya, karena proses pemilu kada ini kan ada proses kampanye, kemudian ada juga proses pemungutan suara gitu ya. Kemudian sampai dengan setelah pemungutan suara misalnya gitu ya, atau masa tenang. Jadi di surat edaran itu mengatur tidak hanya terkait soal itu, tapi juga bagaimana lembaga penyiaran itu
menjaga situasi, karena salah satu fungsinya sebenarnya lembaga penyiaran itu kan memberikan informasi yang seimbang bertanggung jawab, tapi juga informasi itu diterima masyarakat itu harus punya misi untuk integrasi bangsa. Nah, itu di dalam undang-undang jelas. Makanya kalau kita lihat di media penyiaran itu akan sulit sekali kita menemukan yang namanya hoax. Karena semua informasi itu sudah melalui proses jurnalistik yang cukup panjang gitu kan. Jadi juga cover both side misalnya gitu ya. Jadi tidak hanya satu sisi, termasuk misalnya dalam hal dialog misalnya sifatnya dialog ataupun monolog. Makanya kan harus menghadirkan misalnya kalau dialog dari semua pasangan calon. Kalau dia sifatnya monolog harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pasangan calon secara bergantian. Nah, hal-hal itu diatur di dalam surat edaran. Bahkan surat edaran itu mengatur misalnya nih calon gubernur, calon wakil gubernur gitu ya, itu tidak boleh menjadi misalnya pemeran iklan atau pemain sinetron atau pembawa acara. Karena itu dianggap adalah salah satu bentuk upaya untuk memanfaatkan ya frekuensi milik publik ini untuk kepentingan politik, kelompok atau golongannya. Karena kita tidak menutup diri ya sebenarnya bahwa lembaga-lembaga penyiaran gitu. Itu kan beberapa secara nasional memang punya afiliasi. Jadi memang punya afiliasi terhadap beberapa kepentingan politik. Makanya itu harus diatur. Sehingga lembaga penyiaran ini karena frekuensinya milik publik, sehingga memang tidak boleh digunakan untuk menggiring opini kepada salah satu calon. Nah, makanya diatur seperti itu. Nah, yang juga diatur di kita itu tidak hanya terkait soal materi iklan, tapi bagaimana pada saat misalnya kita mengawasi lembaga penyiaran pada masa tenang. Nah, tidak boleh lagi ada iklan, tidak boleh ada lagi pemberitaan, tidak boleh lagi ada siaran monolog, dialog yang diulang, misalnya begitu kan. Nah, itu diatur juga. Bahkan pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan ada batas waktu, misalnya bagi lembaga penyiaran yang ingin menyiarkan quick count, misalnya itu ada batasnya. Jadi paling cepat kalau tidak salah itu 2 jam setelah pemungutan suara. Dan itu besok-besok tidak boleh lagi. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kalau saya lihat karena proses pemilu kada ini sudah selesai ya, mungkin bagaimana sebenarnya lembaga penyiaran ini mengawal proses sengketa misalnya gitu ya. Jadi karena ini kan masih ada beberapa beberapa daerah itu saya lihat yang kelihatannya proses pemilihannya itu belum selesai sengketanya. Nah, mungkin itu yang menarik karena apa aturan yang mengatur setelah itu dan bagaimana KPI menjalankan fungsi pengawasannya terkait soal proses ini tadi, diseminasi informasi ya, supaya proses integrasi bangsa ini tetap berjalan baik. Karena kan KPI ini punya peran bagaimana sih kita menangkal hoax gitu kan, memastikan bahwa berita-berita yang muncul misalnya produk-produk jurnalistik yang ada di televisi maupun di radio itu tidak berisi narasi yang menghasut. Nah, itu mungkin. Oke, karena sudah disinggung juga sama Ibu Haji ya pemirsa ya, bahwa kita sudah masuk di fase pasca pilkada dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu setelah pilkada ini banyak sekali informasi-informasi yang beredar entah itu di media online, di media sosial lebihnya lagi. Nah, gimana sih tanggapan dari Bawaslu Provinsi untuk menangani penyebaran informasi hoax nih Pak yang tersebar setelah pasca pilkada ini? Kalau pasca pilkada itu bukan menjadi tanggung jawab kami karena posisinya Bawaslu itu melakukan kerjanya sesuai dengan tahapannya, gitu kan. Kalau saat ini kan tahapan yang mana ada beberapa seperti yang Bu Haji sampaikan tadi, beberapa daerah sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Ada Bawaslu Kalimantan Timur, ya kan, di Provinsi Kalimantan Timur ada Berau, gitu kan, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu, yang mana dari 4 permohonan sengketa yang di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu itu pihak pemberi keterangan. Kami menghadirkan keterangan-keterangan hasil pengawasan penanganan pelanggaran kami di Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait bagaimana isu hoax dan ujaran kebencian yang muncul pada pilkada kemarin gitu kan, ini yang agak sulit proses penanganannya sebetulnya gitu kan. Karena rata-rata informasi itu bukan karya jurnalistik gitu kan. Informasi yang muncul di media sosial gitu kan. Apakah kemudian kita bisa memproses media sosial
ini yang agak kesulitan di kami. Posisinya media sosial itu kita juga tidak tahu miliknya siapa, gitu kan. Kalau toh kemudian kita melakukan klarifikasi dalam proses pemanggilan dan lain sebagainya, penanganannya itu memang agak ini ya. Paling-paling beberapa media sosial kita sampaikan untuk dilakukan take down, itu kan, terkait dengan informasi-informasi yang mengandung isu hoax, sara dan ujaran kebencian. Tidak sampai pada posisi penanganan pelanggaran untuk proses pidana dan lain sebagainya, karena memang ketika itu muncul di media sosial, umpama Facebook, Bawaslu RI kan sudah MOU gitu kan dengan Meta gitu kan, maka mereka kemudian akan menyampaikan informasi hoax dan ujaran kebencian itu untuk dilakukan proses take down. Nah, kalau di media sosial sampai seperti itu, kecuali muncul di media cetak, terus kemudian media elektronik dan sebagainya, namun belum pernah ada gitu kan, karena media-media cetak dan elektronik rata-rata mereka memberikan informasi yang utuh, informasi yang baik. Sebetulnya posisinya kami sangat mengharapkan peran-peran generasi muda gitu kan, dan kawan-kawan media untuk memberikan informasi positif terkait dengan proses pelaksanaan pilkada kemarin gitu kan. Sekarang apa menjadi PR kita gitu kan, yang menjaga keutuhan yang ada di Kalimantan Timur gitu kan, bahwa pilkada ini sudah selesai. Tugas kita semuanya apa? Mengawal program yang telah disusun, kemudian ditawarkan melalui kampanye kepada masyarakat, karena kampanye bagian dari tahapan yang mana pasangan calon itu menawarkan visi misi dan programnya kepada masyarakat. Nah, saat ini bagaimana caranya masyarakat mengawal agar program-program yang telah disusun kemarin didaftarkan ke KPU, diimplementasikan oleh pasangan calon gitu kan, sehingga apa yang menjadi ide dan gagasan itu menjadi hak masyarakat gitu kan. Tugasnya apa? Ya media lagi-lagi gitu kan. Bagaimana caranya media melakukan kontrol terhadap kebijakan gitu kan. Apakah konsisten gitu kan, sesuai dengan visi misi dan program kerjanya, apakah diimplementasikan atau tidak gitu kan. Media juga memiliki kontrol. Saya kira saat ini salah satu elemen yang mampu untuk merubah sebuah kebijakan itu adalah media. Karena media menjadi bagian dari kekuatan sebetulnya di bangsa ini yang memberikan kontrol terhadap kebijakan yang ada di pemerintah. Nah, saya kira ini yang menjadi tugas kita bersama, mengawal pasca proses tahapan pilkada gitu kan. Oke, kalau mungkin dari KPID Ibu ya, sudah ini ya ada tahapan-tahapan sebelumnya sebelum dinaikkan di media televisi ataupun radio. Nah, tapi kalau dari KPID sendiri Bu, gimana sih cara memastikan pemberitaan pasca pilkada ini tetap tetap adil kepada semua calon, tidak memihak ke salah satu calon, itu bagaimana? Iya, sebenarnya kalau dibilang ke salah satu calon kan prosesnya sudah ini ya, lebih sudah selesai gitu ya. Tapi memang yang jadi fokus kami itu sebenarnya adalah yang menarik ketika misalnya proses pilkadanya sudah selesai, tapi ada beberapa daerah yang masih terjadi sengketa nih ya proses itu. Nah, karena proses itu bisa dikawal ya, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau kita mau jujur-jujur, media ini kan kadang beberapa punya afiliasi. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika misalnya lembaga negara gitu, kita tidak menutup mata bahwa lembaga-lembaga ini pasti punya afiliasi politik tertentu ya, media-media besar ini, sehingga jangan sampai kemudian pemberitaan-pemberitaan media misalnya terkait ketika misalnya calon dia tidak menang atau calon dia ini sedang mengajukan sengketa, nanti pemberitaannya akan jadi tidak berimbang. Nah, itu mengapa sebenarnya salah satu saya sampaikan tadi, undang-undang itu kan memberikan amanah kepada KPID untuk membuat standar program siaran. Jadi di dalam standar program siaran itu ada beberapa undang-undang yang kemudian dibuatkan regulasinya dalam bentuk pasal-pasal di standar program siaran. Seperti misalnya yang jadi dasar itu, konsiderannya itu adalah misalnya undang-undang tentang pers, kemudian etika jurnalistik, begitu, undang-undang tentang keterbukaan informasi yang memang mengatur supaya negara ini menjamin gitu ya, melalui aturan tadi ya, lewat lembaga
lembaga KPID begitu, bahwa informasi yang disampaikan itu adil, berimbang, ya kan, tidak menghasut, tidak berisikan berita bohong, tidak mencampur adukan opini, pendapat publik, tidak misalnya berpihak kepada kepentingan politik tertentu atau golongan dan harus memihak kepada kepentingan publik. Nah, itu diatur dalam pasal-pasal di P3S di standar program siaran seperti misalnya pasal 11 gitu ya. Kemudian ada terkait misalnya produk-produk jurnalistik, karena sekarang kalau kita lihat pemberitaan pasca pilkada apalagi setelah sengketa ini kan banyak masuk di produk-produk jurnalistik. Jadi produk jurnalistik itu adalah produk dia faktual, itu yang memang berisi tentang informasi, dan itu ada prinsip-prinsip yang harus memang dijunjung tinggi berdasarkan standar program siaran itu. Ya, bagaimana dia harus cover both side misalnya gitu kan, artinya dia harus adil, dia harus berimbang, dia tidak mencampur adukkan tadi yang saya sampaikan itu, sehingga nanti berita-berita itu hadir di masyarakat itu berimbang, sehingga masyarakat kemudian tidak terhasut. Nah, sehingga juga penting, makanya juga misalnya ada live, misalnya kadang-kadang kan disiarkan live tuh ya, disiarkan live tentang bagaimana proses sidangnya gitu. Nah, itu juga diatur bagaimana nanti kalau ada dialog yang membahas misalnya tentang sengketa, menghadirkan misalnya pakar-pakar atau menghadirkan pihak-pihak, ini kan hal-hal yang sifatnya sangat sensitif harus diatur sedemikian rupa, apa yang boleh disampaikan dengan tidak misalnya gitu ya kan. Kemudian kalaupun misalnya menghadirkan satu, artinya harus berimbang, satu juga harus dihadirkan dari dua pihak misalnya seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya kalau pasca pilkada kemudian ini juga penting saya pikirkan menuju nanti selesai selesai sengketa nih, hal-hal yang harus sebenarnya dikawal oleh KPID. Jadi bagaimana KPID melakukan pengawasan terhadap pemberitaan ya yang masuk di dalam produk jurnalistik terkait soal itu tadi bagaimana sih sengketa pilkada ini itu. Nah, itu ada. Jadi memang karena dia masuk di dalam kita kategorinya adalah program produk jurnalistik, jadi di dalam standar program siaran memang sudah ada beberapa pasal yang khusus mengatur tentang seperti apa sih isinya harus program siaran jurnalistik itu. Nah, yang boleh apa, yang tidak boleh apa, itu ada. Berarti semua sudah diatur sama undang-undang Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kan kita sekarang memang masih sengketa pemilu, apalagi kan Provinsi Kalimantan Timur juga naik banding ya untuk sengketa pemilu. Nah, sejauh mana sih Pak pengawasan dari Bawaslu Kaltim? Apa Bawaslu Kaltim ikut turut mengawasi terhadap pemberitaan di media pasca pilkada ini, terutama yang menyangkut tentang sengketa pemilu? Terkait dengan sengketa pemilu itu bagian dari tahapan yang mana setiap peserta pemilihan itu sedang mencari keadilan, gitu kan. Nah, dalam proses sengketa pemilu, Bawaslu sengketa pemilihan, Bawaslu menjadi pihak yang memberi keterangan terhadap hasil-hasil pengawasan. Apakah kemudian Bawaslu melakukan pengawasan terhadap media yang menginformasikan terkait dengan sengketa? Tidak, gitu kan. Karena sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Kami hanya akan mengawasi media pada tahap kampanye. Ya, setelah kampanye selesai, saat ini sudah selesai gitu kan. Karena posisinya kami mengawasi pada tahapan kampanye. Nah, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, memang Kalimantan Timur pasangan 01 sedang mengajukan permohonan gitu kan. Sengketa gitu kan, permohonan di Mahkamah Konstitusi, sedang mencari keadilan gitu kan. Termohonnya adalah KPU, 02 menjadi pihak terkait dan kami sebagai pihak yang memberikan keterangan. Jadi tidak ada lagi Bawaslu melakukan pengawasan terkait dengan tahapan-tahapan, karena udah tidak ada lagi tahapan saat ini. Jadi tahapannya sudah di Mahkamah Konstitusi karena hasil Pilkada Kaltim telah ditetapkan oleh KPU. Karena ada yang tidak puas terhadap perolehan dan suara dan tahapan-tahapannya, maka protesnya ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi Bawaslu Kaltim ini prosesinya sebelum pemilu Bapak ya? Sebelum pemilu sampai pemilu? Iya, tahapan pilkada. Kan ada tahapan
ada tahapan pencalonan gitu kan, verifikasi pencalonan, kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, ada kampanye, kemudian ada masa tenang gitu kan, terus kemudian pungut hitung dan rekapitulasi. Pasca rekapitulasi dan penetapan itu sudah selesai gitu tahapannya pilkada itu. Jadi apabila di kemudian hari ada yang kurang puas, maka ke Mahkamah Konstitusi, dan itu menjadi hal lain. Bukan di bawah tanggung jawab Bawaslu lagi. Kami tidak melakukan pengawasan karena sudah selesai tahapannya gitu kan. Karena tahapannya sudah selesai. Jadi tahapan pilkada se-Indonesia itu sudah selesai. Jika ada tahapan di Mahkamah Konstitusi itu di luar dari tahapan pilkada tadi karena sedang berproses di lembaga lain. Iya. Baik, baik pemirsa, Ibu Aji dan Bapak mungkin kita tahan sejenak karena kita akan berbincang lagi lebih dalam tentang pembicaraan di media pasca Pilkada tahun 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PKTV Kalimantan Timur, Gerece Benih. Masih bersama dengan saya Ade Mardia dan juga Bapak Galeh dan juga Ibu Aji di program PKTV Talk. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Galeh tentang bagaimana sih peran Bawaslu terkait sengketa pemilu. Sekarang kita geser bagaimana peran KPID atau apa aja sih kendala yang dialami oleh KPID Kaltim dalam mengawasi media penyiaran selama dan setelah Pilkada Kalimantan Timur. Bagaimana Ibu? Ya, kalau sebenarnya kalau misalnya kendala pada saat misalnya pelaksanaan pilkada itu karena kalau saya bilang sih sebenarnya ya agak klasik ya, karena gini, KPID ini kan posisinya sebenarnya ada di Kalimantan Timur, jadi pusatnya di Samarinda. Sedangkan secara teknologi ya kayak atau teknologi penyiaran lah ya, teknis penyiaran lah bahasanya. Itu kan ada beberapa misalnya radio ataupun televisi, apalagi di sistem digital sekarang itu bersiaran secara zona. Jadi seperti Samarinda dan Balikpapan itu, Samarinda radionya ada sendiri, kemudian Balikpapan itu radionya ada sendiri. Sehingga kesulitan bagi kita itu adalah untuk memantau bagaimana lembaga penyiaran radio, televisi yang ada di luar Samarinda. Nah itu persoalannya. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pengawasan itu sebenarnya lebih melakukan kerjasama misalnya dengan KPU. Jadi kami sudah bersurat pada waktu itu kepada KPU di kabupaten kota untuk meminta sampel. Nah, jadi meminta sampel, jadi melakukan upaya preventif lah ya, pencegahan terlebih dahulu. Jadi kita meminta sampelnya, kemudian kita diskusikan secara bersama sehingga kami memastikan terlebih dahulu bahwa iklan yang sudah misalnya tayang ya, materi-materi iklan yang difasilitasi misalnya oleh KPU itu memang sudah sesuai dengan SPS, menteri SPS, sehingga bisa meminimalisir media penyiaran itu kemudian tidak kita beri sanksi administratif. Nah itu yang kita lakukan. Nah kalau bagaimana cara kita melakukan pengawasan terkait soal durasinya, itu kita melakukan secara sampel. Jadi karena memang waktu itu pendek sekali proses masa tahapan kampanye iklannya, kita memang menurunkan beberapa teman pemantau di kabupaten kota memang untuk mengambil secara secara langsung tapi secara cross check juga, dan juga menggunakan misalnya log siaran. Jadi kalau di log siaran itu ada beberapa misalnya kayak seperti radio dengan log siaran itu kita bisa melihat, jadi satu hari apakah mereka sudah menayangkan iklan, durasinya maupun frekuensinya sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah itu juga menjadi salah satu yang instrumen yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan terhadap teman-teman yang ada di kabupaten kota. Itu. Okay. Jadi beberapa metode-metode itu yang kita coba untuk siasati sehingga kita tetap dan kami sih meyakini bahwa itu masih bisa digunakan. Begitu. Lagi pula kita juga sudah punya beberapa komunitas sebenarnya, seperti misalnya di Balikpapan itu ada teman-teman mahasiswa yang kalau setiap kita melakukan literasi itu kan tergabung dalam forum misalnya. Nah itu mereka juga kita himbau untuk juga melakukan pengawasan terhadap iklan-iklannya gitu ya, khususnya iklan kampanye sih. Kalau pemberitaan saya pikir hasil dari pantauan kami pada saat pemilu kada kemarin memang masih minim sekali kalau di pemberitaan. Apakah mungkin karena pasangan calon juga merasa
mungkin kurang efektif karena sekarang kan banyak sekali media-media baru yang lebih cepat diakses, Media mungkin sosial. lebih mudah begitu daripada mereka harus mungkin menonton TV dulu, buka televisi dulu, ya kan? Benar. Nah itu jadi, nah itu yang sebenarnya juga menjadi sebenarnya PR buat kita, gitu ya, khususnya bagaimana meningkatkan apa ya, keinginan lagi masyarakat untuk menonton televisi, mendengarkan berita, itu ya, jadi itu. Benar sih, benar yang kata Ibu tadi, banyak orang yang sekarang sudah mulai berpindah pemirsa ya, Bapak Ibu. Sudah ya, biasanya kan kita setiap mau lihat pemberitaan kita harus buka TV dulu, baca koran dulu. Sekarang semua bisa dijangkau lewat handphone. Media sosial sudah lebih sering ditempati untuk berkampanye secara online. Oke Bapak, untuk pola pemberitaan pada saat pilkada kemarin atau mungkin pada saat pemilu, ada nggak sih pola pemberitaan yang menurut Bawaslu itu melenceng dari aturan-aturan kampanye yang ada? Kalau pemberitaan itu kan bukan di ranah kami untuk menilai terkait dengan berita ini benar atau tidak gitu kan. Tapi kami lebih pada melihat apakah ada iklan, karena kategorinya adalah ketika ada pasangan calon memasang iklan di luar dari tahapan Pemilu. kampanye iklan, maka terkategori sebagai kampanye di luar jadwal dan itu pidana gitu kan. Tapi syukurnya pada saat tahapan pilkada serentak kemarin tidak ada gitu kan. Tapi pada saat pemilu kita sempat ya Bu Haji ya, ada salah satu televisi yang kemudian kita konsultasikan ke KPID Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian diduga melanggar, dan kemudian kita juga sampaikan ke Dewan Pers pada waktu itu terkait dengan media yang kemudian mencoba untuk kampanye gitu kan, di luar dari tahapan kampanye pada pemilu. Kalau pilkada kemarin alhamdulillah kita tidak menemukan media-media televisi, terus kemudian radio dan di koran dan media online yang berkampanye di luar jadwal, karena kami juga sangat menekankan kepada pasangan calon, karena pasangan calonnya cuma 2. Jadi kita enak selalu mengingatkan jangan kampanye ini karena posisinya ini pidana, dan alhamdulillah mereka patuh dan taat terkait dengan aturan-aturan yang kita sampaikan. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu kan banyak gitu kan. Calegnya aja. Calegnya banyak banget. Banyak banget. Tiap partai kan ada berapa tuh Pak? Partai dan kemudian caleg gitu. Jadi agak sulit mengontrol secara keseluruhan gitu kan. Nah, tapi untuk pilkada serentak ini alhamdulillah tidak ada lembaga penyiaran yang melanggar terkait dengan larangan pemasangan iklan kampanye, karena posisinya terkait dengan media korelasinya adalah iklan kampanye. Tapi kami berterima kasih kepada kawan-kawan media yang selama ini bermitra dengan kami, karena posisinya media ini menjadi mitra strategis Bawaslu, mitra strategis penyelenggara pemilu untuk menyampaikan informasi secara cepat dan masif kepada masyarakat. Tanpa media, kami akan kesulitan memberikan informasi terkait dengan tahapan pilkada serentak, tahapan pemilu kepada masyarakat. Dengan adanya teman-teman media gitu kan yang kemudian mempublish dan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan larangan politik uang, ini lebih mudah sampai ke mereka daripada kami itu mengupload, mengumumkan di media kami. Benar-benar. Karena semakin banyak kawan-kawan media jurnalistik kemudian bergabung untuk turut serta memberikan informasi terkait dengan isu-isu positif gitu, kepada masyarakat terkait dengan pilkada, maka ini bagian dari cara kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat turut serta melakukan pengawasan partisipatif gitu kan. Kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait dengan hak dan larangan, ya bagaimana masyarakat bisa tahu bahwasanya ini dilarang, politik uang dilarang, menerima sembako dilarang. Tapi ketika ada informasi yang sampai kepada masyarakat terkait dengan larangan itu, setidaknya masyarakat itu tahu dan menolak terkait dengan politik uang dan kemudian sembako atau voucher listrik, itu pulsa. Ya, kan banyak modus terkait dengan
politik Politik uang. uang. Politik uang itu klasifikasinya bukan hanya uang. Kalau di undang-undangnya itu pemberian uang dan materi lainnya. Materi lainnya itu di luar dari bahan kampanye gitu kan. Dan klasifikasinya lumayan banyak gitu kan. Bisa saja mereka mencoba untuk, kan bukan uang, sembako ya sama saja, nggak boleh. Kan uang juga itu sebenarnya Ya, Pak ya. jadi materi lainnya itu klasifikasinya terkait dengan larangan pemberian untuk mempengaruhi, mengajak untuk membeli. Nah seperti itu. Oke, itu tadi dari sisi Bawaslu Kaltim. Sekarang kita geser ke KPID. Kira-kira selama proses kemarin ini proses pilkada, pemilu atau mungkin setelah pilkada dan pemilu ini ada nggak sih pemberitaan di media yang sedikit agak melenceng dari aturan-aturan siaran? Kalau dari hasil kami kemarin sih melakukan ponsel, alhamdulillah tidak. Ya. Nah, ini juga saya mau nambahkan sedikit soal iklan ya, karena kebetulan memang kalau pengaturan soal pengawasan penyiaran pemberitaan dan iklan kampanye ini kalau di pemilu kada memang agak berbeda. Kalau di pemilu legislatif itu yang namanya iklan bisa dibiayai oleh calon legislatifnya. Tapi kalau di pemilu kada itu tidak boleh. Jadi mereka boleh beriklan ya. Itu difasilitasi oleh KPU dan dibiayai oleh pemerintah. Uangnya dananya dikelola oleh KPU. Sehingga waktu itu kita mengambil antisipasi bagaimana kita mengontak KPU, waktu itu sempat bersurat kepada KPU, kita meminta apa saja, siapa-siapa saja nih mitra-mitra KPU baik televisi maupun radio yang bekerja sama, yang jadi media partnernya teman-teman KPU di kabupaten kota terkait soal materi iklan. Nah, itu menjadi pegangan kita. Jadi ketika kita sudah dapat daftarnya itu, tinggal kita minta misalnya log siarannya. Karena memang dia, kalau tadi sempat disinggung sama dia tadi kan soal iklan, kalau ini iklan. Nah, kalau dulu sebelumnya, kalau di pemilu legislatif sebelumnya kan ada durasi atau jumlah frekuensi yang sudah ditentukan, misalnya gitu ya, satu hari misalnya berapa kali. Tapi itu yang difasilitasi oleh KPU. Nah nanti itu si caleg sendiri sebenarnya boleh untuk menambah misalnya dengan misalnya batas maksimalnya ada satu hari, misalnya dia berapa kali misalnya. Tapi kalau di pemilu kada tidak boleh. Jadi memang semua iklan itu bahkan dari jumlah satu hari, jumlah frekuensi dia berapa kali dia siarkan, kemudian durasinya itu diatur semua di KPU. Jadi ada aturan PKPU-nya dan memang hanya boleh disiarkan oleh media-media yang menjadi partner KPU. Karena dia dibiayain tadi, didanain tadi kan. Nah itu yang sebenarnya lebih memudahkan KPID dalam melakukan pengawasan terhadap materi iklan kampanye. Kalau dalam pemberitaan sebenarnya lebih banyak kemarin itu saya lihat pemberitaan tentang kegiatan-kegiatan sosialisasi biasanya dan edukasi dari penyelenggara pilkada pada waktu itu ya. Jadi kalau khusus misal pemberitaan atau penyiaran terkait kegiatan pasangan calon, saya lihat kemarin itu hampir tidak ada sih sebenarnya. Dari ke situ. Walaupun di dalam aturan surat edaran itu ada beberapa pasal ya, ketentuan yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh melakukan menolak. Nah, tidak boleh menolak apabila misalnya ada pasangan calon yang minta untuk diliput. Nah, tapi kalau di media-media nasional kan biasanya ada itu. Ya, ada. Nah, itu kalau di nasional tuh biasanya dihitung narasinya, durasinya, frekuensinya, isi pemberitaannya apa. Apakah kemudian juga dia memberikan kesempatan yang sama. Bahkan kalau di dalam aturannya itu jelas, misalnya nih khusus pemberitaan, itu tidak boleh misalnya pemberitaan tentang penyiaran atau pemberitaan kampanye atau salah satu pasangan calon gitu ya, itu masuk di dalam produk jurnalistik atau program berita. Jadi dia harus masuk di dalam satu program khusus yang isinya memang adalah tentang kalau kita bilang program pilkada misalnya, vote election atau apa, biasanya ada begitu. Nah, jadi semua itu di sana. Sehingga semua berarti bisa punya kesempatan untuk sama-sama diberitakan. Nah, walaupun misalnya misalnya televisi A ini punya afiliasi dengan ini, pasangan calonnya kan ABCD. Nah, tapi karena tadi dia terikat oleh aturan tadi ya, khususnya juga di surat edaran, SPS-nya, kemudian Undang-Undang 32-nya terkait soal penyiaran, ya mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bisa diberitakan gitu.
Oke, jadi harus ada kesempatan yang sama Ibu ya untuk semua Adil, calon. berimbang, narasinya. Oke. Tapi sejauh ini belum ada Ibu ya Kalau yang alhamdulillah belum, karena mungkin juga saya pikir kan kalau teman-teman di yang lembaga penyiaran khusus di Kalimantan Timur ini bukan lembaga penyiaran yang masih baru ya. Jadi memang karena sudah cukup lama, bahkan mungkin sudah berdiri jauh sebelum saya di KPID. Jadi sebenarnya sudah jauh lebih paham tentang regulasi itu. Hanya memang regulasi itu setiap pemilu kada atau setiap pemilu legislatif itu kan ada beberapa upaya-upaya tricky sebenarnya. Contoh ya, kita ambil contoh nih, misalnya pada waktu pemilu presiden. Nah kan ada upaya misalnya menjadikan salah satu misalnya calon presiden sebagai talent misalnya. Talent di misalnya apa ya, azan atau sinetron atau apa. Nah itu kan hal-hal yang sifatnya tricky dan itu menimbulkan cukup kegaduhan pada waktu itu. Nah sehingga di dalam surat edaran kemudian pada saat pemilu kada diatur. Sehingga tidak ada lagi upaya-upaya tricky semacam itu. Jadi kan ya namanya apa ya, berkembang ya, namanya berkembang mungkin, jadi yang tricky hal-hal semacam itu ya diatur lagi lebih lanjut gitu, disesuaikan. Hanya memang kalau untuk media sosial kemudian mungkin seperti Instagram atau apa itu tidak jadi Di bawah kewenangan KPID. KPID. Jadi hanya untuk radio, televisi, kemudian televisi berlangganan itu masih kewenangan kita untuk melakukan pengawasan. Oke. Nah, untuk Bawaslu ini Pak, ada nggak sih Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Timur untuk menjaga kenetralan media sih Pak ini? Kenetralan media dalam memberitakan hasil pilkada. Terkait dengan sebetulnya pemberitaan ini lebih kita fokusnya kemarin itu pada saat kampanye. Kampanyenya Pak ya? Karena yang sangat riskan itu kan kampanye. Bawaslu Kalimantan Timur beberapa kali kita kayak semacam ngopi bareng dengan kawan-kawan media, ada konsolidasi media. Dalam artian kami mencoba untuk mengajak media untuk memberitakan segi-segi positif, informasi-informasi yang narasi positif kepada masyarakat terkait dengan pilkada gitu kan. Jadi dalam proses pemberitaan, gitu, penyampaian informasi ada yang sifatnya politis, ada yang sifatnya edukatif, gitu kan, terkait dengan pilkada. Gitu kan. Contoh terkait dengan penanganan pelanggaran, bisa saja ada muncul narasi politis yang disampaikan kepada masyarakat, gitu kan. Tapi kami selalu berharap kepada kawan-kawan media untuk menyampaikan yang sifatnya edukatif. Gitu kan, ketika ada proses penanganan pelanggaran, gitu kan, contoh pelanggaran politik uang, kami berharap ada informasi yang sampai kepada masyarakat bahwa pelanggaran ini karena ada orang yang menerima uang dan memberi uang, dan itu bentuk pelanggaran, gitu kan, bukan kemudian memblow up siapa pelakunya dan lain sebagainya yang sifatnya politis, gitu kan, karena saat ini kan di era keterbukaan informasi, pertarungan politik saat ini lebih pada di dunia maya melalui informasi-informasi pemberitaan dan lain sebagainya, gitu kan? Karena posisinya masyarakat sudah dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, gitu kan. Tinggal bagaimana masyarakat memiliki literasi yang cukup untuk memilih dan memilah apakah ini pesan yang sifatnya edukatif atau provokatif terkait dengan proses tahapan pilkada. Nah, untuk menyampaikan ini kami butuh mitra, gitu kan. Siapa mitra kami? Ya kawan-kawan media itu, gitu kan. Jadi harapan kami sampai ke depan adalah media menjadi bagian dari sarana penyampai informasi, edukasi terkait dengan pilkada, karena pilkada ini menjadi bagian dari hak warga negara, gitu kan, untuk menentukan siapa orang yang akan dipilih, gitu kan. Bisa saja media kemudian memberikan gambaran secara utuh terkait dengan track record setiap pasangan calon, itu malah lebih bagus, gitu, sehingga masyarakat tidak salah untuk menentukan pilihan, gitu kan. Terkait dengan visi misi disampaikan secara utuh dan lain sebagainya. Terkait dengan pasca pilkada, kalau pasca pilkada kan sudah tidak ada proses mempengaruhi masyarakat, Yes. gitu kan.
media hadir sebagai penyampai informasi, edukasi kepada masyarakat yang outputnya adalah masyarakat tidak salah memilih, gitu kan. Kalau pasca pilkada ya tidak ada lagi, gitu kan. Benar, maksudnya kayak Tidak. udah dipilih juga. Sudah dipilih juga, maka akan muncul informasi-informasi yang sifatnya politis, gitu. Oke. Kalau sifatnya edukatif, outputnya adalah bagaimana meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih, meningkatnya partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawal, gitu kan. Terus kemudian masyarakat sadar dan menolak politik uang, isu sara, hoax dan ujaran kebencian, gitu kan. Tapi kalau pasca pilkada udah tidak ada lagi, outputnya seperti apa, gitu kan. Ya, jadi memang posisinya media ini sangat berkontribusi besar untuk tegaknya keadilan pemilu dan tegaknya demokrasi di bangsa ini, ketika memang media ini memberikan informasi dan edukasi pada saat tahapan-tahapan Pilkada. kampanye. Oke. Nah, untuk KPID Ibu, KPID sendiri punya enggak panduan khusus untuk media biar pas pemberitaannya itu, yang kan sekarang tuh banyak banget pemberitaan-pemberitaan yang sensitif. Ada panduan khususnya enggak Ibu untuk penayangan itu? Oh, kalau di lembaga penyiaran memang jadi gini, sesuai dengan amanah undang-undang, jadi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, itu kan salah satu amanahnya adalah dibentuk KPI dan KPID. Nah, kemudian KPI itu tugasnya salah satu adalah membuat pedoman tentang standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi semenjak tahun 2012 sebenarnya sudah ada pedoman itu. Jadi P3SPS namanya. Jadi itu yang harus menjadi pegangan bagi teman-teman penyiaran, dan setiap tahun baik di pusat sebenarnya dan maupun di daerah itu teman-teman KPI seyogianya memang rutin melakukan sekolah P3SPS kepada seluruh teman-teman di lembaga penyiaran, sehingga orang-orang yang terlibat misalnya di dalam proses produksi itu memahami. Jadi etika jurnalistik itu yang gimana sih, yang boleh seperti apa sih ya. Misalnya kita mau reka adegan misalnya, yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Misalnya ada kasus-kasus misalnya kriminalitas, mana yang kemudian yang harus di-blur misalnya. Itu kan karena ada misalnya aspek-aspek perlindungan anak yang harus dipegang gitu ya, dijunjung tinggi dalam isi siarannya. Nah, kalau apakah ada ya? Ada. Jadi memang ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, karena kewajiban lembaga penyiaran itu adalah memang salah satu adalah tunduk dan patuh terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran tersebut. Jadi tugas KPID dan KPI itu adalah melakukan pengawasan pasca siar. Jadi bukan pada prasiar, melakukan sensoring dan filtering itu bukan bagian dari kita. Nah, apakah hanya KPID saja yang memastikan bahwa kemudian pemberitaan misalnya terkait misalnya produk-produk jurnalistik sudah sesuai dengan etika jurnalistik, sudah sesuai dengan etika profesi dan lain-lain, itu biasanya kita sebenarnya di tahun, kalau tidak seingat saya 10 tahun yang lalu itu KPI sudah melakukan MOU dengan Dewan Pers, jadi menggandeng. Jadi beberapa misalnya kita melakukan ada misalnya melakukan pengawasan terhadap pemberitaan, ketika misalnya kita merasa kok tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran, jadi dalam proses misalnya pemanggilan atau klarifikasi ya, kalau ada temuan gitu ya, nah kita akan melibatkan di situ teman-teman Dewan Pers, nah untuk membantu kita. Jadi untuk menganalisa, memberikan pandangan apakah benar misalnya tidak sesuai dengan kode-kode etika jurnalistik. Nah itu bisa seperti itu. Karena teman-teman di KPID ini kan latar belakangnya cukup berbeda-beda ya. Ada juga yang mungkin tidak dari backgroundnya mungkin jurnalistik misalnya gitu. Nah itu jadi memang kita butuh kerjasama dan itu sudah dilakukan. Nah jadi MOU itu tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Termasuk juga kemarin pada saat tahapan pemilu kada, sebenarnya yang bekerja sama itu ada SKB 4 itu seingat saya ada KPU, Bawaslu, kemudian KPID dan Dewan Pers. Jadi karena pemberitaan-pemberitaan tentang kampanye ini kan tidak hanya di media penyiaran, tapi juga ada di media cetak misalnya gitu kan. Nah media cetak itu yang berwenang misalnya melakukan pengawasan ya teman-teman di ini, di Dewan Pers. Sampai berapa ukurannya, berapa kali pemberitaan. Nah itu kan teman-teman Dewan Pers yang lebih berwenang karena terkait soal perizinan dan segala macam media-media itu kan di Dewan Pers semua. Nah, Oke. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Bagaimana sih kerjasama antara Bawaslu dan juga KPID
dalam mengawasi pemberitaan pasca pilkada? Kalau pasca pilkada itu tidak ada hal spesifik yang kemudian kita awasi secara bersama. Atau mungkin sebelumnya, Pak? Kalau sebelumnya kita beberapa kali ketemu mendiskusikan terkait dengan potensi-potensi adanya pelanggaran terkait dengan proses pemberitaan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kita juga saling sharing informasi terkait dengan proses pemberitaan. Oh, ini potensi muncul masalah ini. Dalam artian kita ada namanya gugus tugas di RI, ya kan, seperti yang Bu Haji Sadi sampaikan, itu kan antara KPU, Bawaslu, Dewan Pers, dan KPI terkait dengan potensi pelanggaran pemberitaan di media-media gitu kan, baik cetak, elektronik, televisi dan sebagainya, radio dan sebagainya itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri dalam proses melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga yang Bawaslu tidak memiliki kewenangan. Bawaslu hanya bisa melakukan proses pengawasan. Contoh, seumpama ada di salah satu radio itu ada iklan kampanye gitu kan, atau pemberitaan kampanye isu sara, hoax dan ujaran kebencian. Kami hanya akan mengambil yang sesuai dengan tupoksi kami penanganan pelanggaran. Jika ada muncul pidana atau administrasi, maka di kami. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, kami nanti akan sampaikan kepada KPID. Seperti itu. Nanti KPID yang kemudian akan memproses lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran sesuai dengan SOP yang ada di KPID. Jadi kami menjadi satu kesatuan dalam proses melakukan pengawasan terkait dengan pemberitaan dan iklan yang ada di media-media itu. Tapi kita juga tidak bisa overlap. Tiba-tiba nanti memberikan sanksi kepada media, itu bukan kewenangan kami. Nanti akan ada di KPID. Nah, seperti itu. Oke, kalau dari Bu Haji, Bu, sama Iya, sebenarnya kalau tadi sudah dijawab sama Mas Galeh. Jadi kalau kita di sekarang ini kan sebenarnya prosesnya adalah mengawal pengawasan. Jadi beberapa produk-produk jurnalistik ya, karena kan sudah masuk karena pasca ya. Jadi kita kembali ke seperti pengawasan kita sebelumnya, bahwa kita mengawasin program-program siaran terkait misalnya program faktual non faktual misalnya gitu ya. Jadi salah satu yang menjadi fokus kita itu ya di pemberitaan juga. Jadi jangan sampai nanti artinya ada opini-opini ya, opini-opini misalnya pemilik media itu yang diselipkan misalnya di dalam pemberitaan terkait soal harus benar-benar berimbang. Jadi jangan sampai ada upaya penggiringan opini misalnya gitu ya. Jadi bagaimana mengomentari tentang hasil sidang segala macam itu kan biasanya kan ada tuh narasi-narasi seperti itu. Nah, itu yang kalau saya lihat sih sampai dengan proses sengketa selesai itu mungkin juga akan menjadi fokus kita, karena beberapa lembaga penyiaran lokal juga televisi kan memang punya produk-produk jurnalistik. Jadi memang kita kalau di pasca setelah pilkada kemudian sambil menunggu putusan MK ya, kita salah satu yang menjadi perhatian kita itu adalah itu. Jadi mesti di situ. Nah, saya pikir juga teman-teman di KPI pusat juga pasti sama ya. Jadi juga karena kebetulan secara ada momentum nih, artinya kita coba titik beratkan ke situ karena kemungkinan ini berpotensi. Nah, karena kita kan bicara gitu ya. Jadi ini ada berpotensi, ini akan melanggar PTG-SPS sehingga ya akan menaruh perhatian yang lebih. Nah, tapi apa dasarnya kemudian apakah instrumen pengawasannya ada nggak mengatur soalnya? Ada gitu. Terkait soal pemberitaan jurnalistik. Sehingga harapan kita ya itu tadi. Jadi sesuai dengan PTG-SPS-nya sendiri, karena memang jelas di dalam SPS itu memang ada pasal yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu wajib memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang berisi informasi, kemudian berisi hiburan, kemudian adil, berimbang. Nah, itu memang ada aturannya memang di dalam standar program siaran. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Galeh, Bu Haji, dan pemirsa. Itu tadi ya bincang-bincang kita bersama dengan Bawaslu Kaltim dan juga KPD Kaltim. Semoga hasil bincang-bincang kita hari ini bisa menjadi jawaban buat pemirsa yang bertanya-tanya, apa sih peran Bawaslu Kaltim dan juga KPD Kaltim dalam mengawas media-media pemberitaan setelah pilkada kali ini. Saya Demardia ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang
bertahan sampai dengan sekarang, menonton video kita sampai akhir, dan sampai jumpa. PKTV Kaltim, Grece Benih.